Hari ini kita kedatangan Dilan dari Lombok. Kacau. Apa namanya di Lombok itu, Eh, khususnya suku Sasak itu identik dengan orang-orang sebutnya kawin lari. Oh, Gitu kan? bukan kawin nyulik ya? Apa? Iya, ya itu. Jadi Oh. kalau bahasa orang bilang kan kawin lari. Hmm. Jadi kan kalau mau nikah itu seorang laki-laki itu harus ngelariin cewek dari rumah si perempuan, dari rumahnya, Orang rumahnya, ya rumah orang tuanya. Dan maksudnya itu dalam mengambil itu nggak boleh ditahu sama keluarganya dia, gitu. Wah. Dan itu kemarin Mas Sukman juga mempraktekkan itu. Oh iya dong, kan kita kan menjaga tradisi kita. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan Bung Sukman ya. Jadi Bung Sukman ini bisa dibilang senior sekaligus teman lama gua ya, dari sejak gua aktif menjadi aktivis sampai sekarang juga kita masih sering ngumpul, diskusi bareng, tukar pikiran. Nah, kalau ditanya Sukman ini siapa, kok bisa diundang ke acara gua ya, acara nguping ini. Mungkin orang lain banyak sih ya, dia latar belakangnya banyak banget, tapi kalau gua simpulkan Sukman ini adalah seorang pemuda Buddhis yang berasal dari desa, dari kampung, dari pelosok yang berhasil menaklukkan ibu kota. Cie. Woi, bahasanya menaklukkan. Nah, makanya itu. Jadi apa namanya? Saya sebetulnya ngundang Mas Sukman ini ingin apa ya namanya? Sharing dong bagaimana pengalaman, kan Mas Sukman ini dari Lombok ya? Betul. Dari desa di Lombok, di Pulau Lombok, dan sebagai Buddhis tentunya di sana. Bagaimana sih kehidupan sehari-hari sebagai seorang Buddhis di sana? Mungkin bisa cerita bagaimana masa kecilnya dulu, bagaimana sekolah, dan kemudian bergaul dengan teman-teman yang lain. Ya, kalau kita di sana ya dalam kehidupan sehari-hari nih Bi ya, yes. Itu rutinitas ya biasa karena di sana itu kan rata-rata masyarakat di sana kan petani. Jadi rutinitas sehari-hari itu ya pasti ke sawah, ke kebun gitu. Karena kalau anak-anak kecil biasa rutinitasnya itu pergi ngembala gitu. Kalau misalnya kita udah sekolah ya pulang sekolah kita bantu orang tua ngembala, orang tua kerja di sawah kita ngembala begitu. Gitu-gitu. Kalau rutinitas sehari kita begitu main sambil ngembala sambil main kita di sawah sama teman-teman anak-anak kecil. Jadi beda ya sama anak-anak kecil yang di Pulau Jawa mungkin atau di Jakarta, beda ya? Oh, beda banget. Beda banget. Kota sama di desa itu jauh-jauh bedanya. Apalagi pada masa kecil saya belum ada namanya HP ya. Jadi kita betul-betul hidupnya itu dengan alam. Jadi dulu di sawah ya nangkep kodok gitu ya? Iya, itu Macam-macam bagian-bagian mainan kita lah. Nah, tapi apa namanya, pengalaman yang menarik atau nggak terlupakan dari seorang Sukman ini apa gitu loh, sebagai yang memiliki latar belakang Buddhis, kemudian di desa? Iya, ada pengalaman yang saya nggak bisa lupa, yang terus saya ingat itu sampai sekarang itu udah pada masa-masa sekolah. Jadi saya ini kan berasalnya dari desa, kemudian harus melanjutkan dari tamat SD itu harus melanjutkan sekolah ke ibu kota kecamatan karena SMP itu hanya ada di ibu kota kecamatan pada masa itu. Kemudian nah itu jadi itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan di situ. Jadi di desa itu, di kampung saya itu belum ada jalan dulu, masih harus jalan setapak untuk kita bisa sampai di sekolah itu. Jalan itu kalau nggak salah itu 15 kilo sampai 20 kilo lah untuk bisa sampai di sekolah itu. Jadi harus turun gunung, naik gunung, lewat nyebrang sungai, seberang sungai lagi, itu baru bisa sampai di sekolah. Jadi itu waktu SD atau SMP? SMP. Kalau SD masih di kampung, rumah tetap kita lewat matang sawah juga. Jadi SD kalau berangkat sekolah lewat sawah. Betul. Tapi kalau SMP melewati gunung, Ya, naik turun jalan, gunung 15-20 kilo tuh ya. Ya, dan kita tinggal di asrama waktu itu. Ada disiapkan asrama khusus untuk anak-anak yang jauh dari
dari sekolah. Kalau boleh tahu desanya di mana, terus sekolahnya di kecamatan apa? Desa saya itu namanya Desa Mareje. Hmm. Sekolahnya di Kecamatan Sekotong namanya. Dari Mareje ke Sekotong. Sekotong. Kemudian terus SMA gimana? SMA juga di kecamatan itu. Masih Di Sekotong juga itu? Di Sekotong juga. Berarti selama 6 tahun itu tiap hari tuh ya? Enggak. Jadi kita itu tinggal di asrama pada masa SMP. Jadi ada khusus asrama untuk anak-anak yang jauh dari SMP itu. Banyak teman-teman saya yang dari jauh-jauh juga untuk sekolah ke sana. Jadi kita pulang itu kadang-kadang sekali dalam sebulan gitu pulangnya. Kadang-kadang 2 minggu sekali pulang ngambil sangu. Jadi kita itu turun itu ke sekolah itu kita udah bawa bekal, bawa beras, mikul beras dari kampung. Dari rumah? Iya, untuk jalan kaki sampai di asrama untuk bekal sehari-hari makan kita. Perjuangannya luar biasa ya. Jadi dari SMP juga udah tinggal jauh ya sama orang tua ya? Udah tinggal jauh. Umur 12 ya, 12 tahun ya. Dari kita harus masak sendiri. Ya semua urus sendiri lah, cuci baju sendiri. Kemudian sampai akhirnya kuliah gimana kuliah? Kalau kuliah saya kuliahnya udah di kota provinsi sudah kuliahnya di Mataram. Di Mataram. Kebetulan saya waktu itu kuliah di Universitas Mataram. S1-nya ya? S1-nya di kota Mataram. Nah, itu jadi kalau ke Mataramnya ya tetap untuk bisa dapat kendaraan ke Mataramnya ya kita tetap harus jalan kaki dulu kalau bisa naik angkot untuk ke kota Mataram karena jaraknya lumayan jauh. Nah, jadi buat teman-teman yang masih belum tahu siapa Sukman ya, jadi Bung Sukman ini dia berasal dari suku Sasak. Jadi suku Sasak ini adalah salah satu suku asli ya yang berasal dari Pulau Lombok. Betul. Dan di Lombok sendiri itu banyak yang Buddhis ya, yang orang penduduk aslinya ya? Banyak, yang beragama Buddha banyak di Lombok tuh, yang suku Sasak asli ya. Sasak asli. Jadi ada dia termasuk di tempat saya, kemudian ada di satu lagi di Kabupaten Lombok Utara namanya itu di urutan kedua itu setelah teman-teman Muslim. Jadi tergolong banyak ya, iya, teman-teman kita yang dari Sasak yang beragama Buddha ya? Banyak. Saya ya di tempat saya memang nggak sebanyak yang di Lombok Utara, sehingga waktu saya SMP itu yang agama Buddha itu di kelas saya itu cuma saya sendiri. SMP itu. Nah itu udah tinggal di asrama, kemudian tinggalnya juga jauh dari orang tua, terus yang beragama Buddha sendiri, rasanya gimana tuh? Rasanya sih biasa aja ya, rasanya nggak ngerasa gimana gitu, biasa aja bergaul sama teman-teman yang lain karena juga teman-teman yang lain juga ya menerima biasa aja gitu. Jadi kita nggak ada pemikiran minder, merasa minoritas itu nggak ada ya? Nggak ada mikir minoritas apa, biasa aja. Apakah mungkin ini kali ya perbedaan pergaulan di apa ya, mungkin di Pulau Jawa atau mungkin di kota metropolitan sama di desa? Apakah mungkin di desa pergaulannya lebih cair begitu, tidak memandang latar belakang? Ya kalau ngeliat sih pergaulan di desa itu lebih cair memang, karena kan kalau di desa itu kan kadang kita kenal orang itu sampai luas-luas gitu, kemana-mana kita kenal, ke sini kita kenal orang, sini kita kenal orang gitu. Pergaulannya memang lebih cair gitu kan. Kalau secara ini gitu kan ya kelihatannya orang itu nggak bisa bedain, apalagi kita sama-sama satu suku gitu, suku Sasak, lebih cair. Dan ya apa namanya, ya nggak tahu kalau orang lainnya, tapi kalau buat saya sih nggak pernah merasa minder, walaupun saya ke kota waktu kuliah juga nggak minder, biasa aja. Bahkan bukan cuman ke kota Mataram ya. Setelah S1 kan Mas Sukman ini merantau ya ke Jakarta ya? Setelah saya S1 saya ke Jakarta, tapi sebelum ke Jakarta saya juga sempat bantu di Kementerian Agama Kanwil di Mataram. Kementerian Agama di Bimas Budaya sempat bantu. Nggak lama saya coba ke Jakarta gitu. Pengen cari pengalaman di Jakarta begitu. Jadi gimana caranya? Dan di momen itulah kita ketemu ya. Nah betul. Jadi ketemu di Percetakan Negara. Jadi waktu itu Mas Sukman ini merantau ke Jakarta
untuk ngelanjutin kuliah S2 ya di UI ya. Iya, Dan betul. jadi ketua umum juga ya Hikmah Betul, Budi ya. betul. Dan saya waktu itu masih SMA. Masih SMP kalau nggak salah. SMP ya? SMP. Jadi sekarang udah besar banget badan kita aja Iya. bedanya udah udah jauh sekali nih Iya. dari kecil dulu. Jadi kita udah kenal lama lah gitu. Nah, jadi gue juga cukup tahu lah gimana proses perkembangan Mas Sukman ya yang sampai menaklukkan ibu kota dan akhirnya bisa menaklukkan hati seorang wanita juga. Nah, selamat Mas ya abis nikah kemarin. Nah. Oh siap, terima Ya. kasih, terima kasih. Nah. Ini saya harus segera nyusul ini. Oh siap. Nah, apa namanya? Mas Sukman kan bisa dibilang jalan hidupnya itu penuh perjuangan. Udah bagaimana dari kecil, kemudian harus untuk menimba ilmu itu harus tinggal jauh dari orang tua, perjalanannya jauh, kemudian merantau, bahkan sampai ke ibu kota. Nah, mungkin Mas Sukman bisa kasih sedikit pesan atau motivasi buat teman-teman kita lain yang asalnya dari desa gitu loh, supaya bisa berpikir maju. Kalau ingin maju, bagaimana? Ya, jadi ya saya sih sering juga saya katakan ya sering ngomongin sama teman-teman di desa gitu kan. Ya kita ini orang desa, ya mungkin kalau dipikir secara ininya orang kota kita sangat berbeda jauh gitu kan. Tapi ya saya bilang bahwa ya kita ini sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu saya bilang. Jadi ya kita yang dari desa ini harus lebih keras berjuang gitu kan untuk bisa untuk bisa jadi orang sukses. Jadi ya harus semangat terus gitu. Jadi nggak boleh minder walaupun kita dari kampung dari mana, nggak boleh minder. Secara kemampuan kita sama. Menurut saya kemampuan kita sama, nggak ada bedanya cara kemampuan. Hanya persoalannya aja mungkin ya kita belum terbiasa dengan nuansa kota aja gitu. Tapi ya nggak perlu minder dengan soal kemampuan, kita sama-sama punya kemampuan, kita sama kok. Oke. Nah, tadi sempat dibilang ya sama Bung Sukman bahwa mungkin kemampuan kita sama. Nggak peduli latar belakangnya dari kota atau dari desa, kemampuan kita sebetulnya pada dasarnya sama. Tapi orang yang berasal dari desa ini harus berusaha lebih keras. Betul. Nah, yang Mas Sukman rasakan ini berusaha keras seperti apa yang dulu Mas Sukman pernah coba atau rasakan? Jadi terutama kan dari sisi pengalaman ya. Dari pengalaman apalagi ya saya pertama aja di Mataram itu nggak tahu mau kemana, nggak tahu gitu kan. Ya di situ kita harus mulai berjuang melawan kehidupan kota ini yang harus kita lawan karena jauh sekali perbedaan di kota dengan di desa itu jauh sekali. Nah jadi nuansa kehidupan di kota ini yang harus kita taklukkan dulu untuk kalau kita mau memang sukses gitu. Betul, adaptasi. Proses adaptasi. Jadi kan kalau di kota ini kan tetangga aja nggak kenal gitu kan. Kalau ada apa-apa ya mereka bisa nggak tahu gitu. Kalau di kampung tetangga nggak makan aja kita bisa tahu gitu kan, bisa sharing. Kalau susah kita bisa minta tolong tetangga. Kalau di Jakarta kan di kota-kota besar kan agak susah itu. Apalagi kita orang baru, orang desa, kamu siapa kan gitu. Jadi kepedulian sosial orang-orang yang hidup di desa itu lebih tinggi ya daripada yang di kota ya? Saya pikir begitu karena saling kenal itu, karena mungkin kalau di kota kan sekat karena pada kerja, pada sibuk apa gitu, jadi kan tetangga aja bisa nggak kenal. Ya kalau saya rasa sih pertama saya ke Jakarta rasanya Jakarta itu keras dan berat. Mindernya sih ya mungkin sedikit ada, tapi saya kebantu karena saya dari kuliah itu di S1 di Unram itu saya sudah aktif di Hikmah Budi. Gitu. Udah aktif di Hikmah Budi, jadi udah sering nih ketemu sama teman-teman Hikmah Budi dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, dari mana udah saling kenal gitu. Jadi saya cukup kebantu di situ. Jadi Hikmah Budi ini cukup membantu saya untuk lebih mudah beradaptasi di Jakarta sih sebenarnya, walaupun ya awal-awal sih berat rasanya gitu kan. Nah tapi saya kebantu, dan untuk minder itu sih udah ya ada lah, tapi kecil sekali gitu udah. Nah, kalau di awal-awal dulu waktu baru aktif di Hikmah Budi ada rasa saya ininya mindernya sedikit ada, tapi ya saya ya mencoba untuk terus berusaha untuk menyesuaikan diri lah. Nah ini berarti kalau boleh saya simpulkan ya, pemuda desa itu
salah satu caranya supaya agar cepat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, itu harus berhimpun, harus aktif, jangan cuman apa namanya Kuliah. diem aja, harus berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai latar belakang. Ya, mungkin Betul. itu ya yang dilakukan oleh Mas Sukman ya. Betul, itu yang menurut saya cukup membantu gitu. Jadi kan mungkin akan beda ceritanya kalau saya dulu hanya kuliah, habis kuliah pulang ke kos gitu, karena kuliah juga kos. Jadi akar rutinitas yang begitu-begitu terus mungkin akan berbeda gitu. Jadi membantu lah itu. Makanya ya organisasi ini ya cukup membantu kita karena kita di situ banyak relasi, jadi bisa kenal banyak orang, banyak kenal karakter orang, jadi mau kemana-mana jadi enak juga gitu kan, ada teman masuk kenal lebih. Ya apa namanya, sekarang Mas Sukman kalau boleh tahu kerja di mana? Saya kebetulan sedang saat ini kerja di DPR RI sebagai tenaga ahli di komisi. Sebagai tenaga ahli di DPR Iya, RI. Oh, jadi apa namanya, nggak sia-sia ya perjuangannya ya, bagaimana merantau sehingga sekarang bisa ngantor di DPR ya, di Senayan ya. Ya saya sih semua itu saya syukuri lah. Jadi apa namanya, dan Bung Sukman ini S2-nya juga lulusan dari Saya S2-nya di Universitas Indonesia. jurusan Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Iya, jurusan ininya Tata Negara, Hukum Tata Negara. Oke, Bung. Jadi Bung Sukman tadi kan sempat bilang bahwa sebetulnya banyak juga orang di Lombok ya, suku asli Lombok yang merupakan suku Sasak itu banyak juga yang beragama Buddha gitu kan. Iya, betul. Nah, seberapa menyatunya akulturasinya dari agama Buddha dengan kearifan lokal yang ada di Lombok? Jadi gini, kalau kearifan lokal dengan agama Buddha di Lombok itu sangat kental, sangat kental. Bahkan itu tradisi-tradisi yang kita jalani itu masih sampai sekarang kita jalani. Tradisi dari teman-teman kita di Lombok itu dari ya sebelum ada wihara, tradisi itu udah dijalani. Sampai sekarang dipertahankan menjadi tradisi. Ada banyak nama-nama tradisi yang kita jalani itu di sana itu. Tradisi apa aja coba, mungkin bisa sharing? Misalnya gini ya, jadi kita di tempat saya itu ada namanya, kalau mau menjelang musim tanam itu ada istilah selamat bumi. Selamat bumi. Selamat bumi. Selamat bumi bahasa di sananya. Itu ada. Nah, itu ada ritual-ritualnya. Adatnya mulai dari nama istilahnya meriri, kemudian pergi ke muja, kemudian membersihkan tempat, areal untuk penyelamat buminya. Nah, itu cukup panjang itu ritual-ritualnya. Itu sangat kental dilakukan. Apalagi selain itu? Ya misalnya kalau terkait soal kematian ya gitu, kan untuk biasanya kita kalau di Buddhis itu ada namanya patidana. Nah, itu kita di sana itu ada namanya yang kita sebut sebenarnya kuningan namanya. Kuningan. Tapi itu hanya khusus buat upacara kematian. Jadi misalnya kalau pas hari raya itu kita pergi ke kuburan, terus membersihkan kubur buat kubur-kubur leluhur kita lah gitu kan. Nah, itu masih dilakukan. Jadi antara agama Buddha, masyarakat yang beragama Buddha di sana itu masih kental sekali dengan tradisinya, termasuk keseniannya itu semua kesenian lokal Sasak. Dan juga dengan nuansa Buddhis juga ya? Dengan nuansa Buddhisnya. Gitu. Misalnya kalau Waisak itu biasanya kita ngambil air suci kan. Nah, itu kita pergi ngambil air suci di satu tempat yang biasanya yang masyarakat sana itu secara adat itu kita keramatkan. Jadi itu betul-betul steril, dijaga, nggak boleh sembarangan orang masuk ke situ. Nah, di situ kemana tuh? Ke tempat yang dikeramatkan itu ya tempat bisa kita ngambil air
air suci itu. Ada tuh tempat ngambil air suci. Ada mata air tuh, mata airnya besar tuh. Di mana itu? Di tempat saya itu di Marije itu di Marije Dusun itu Ganjar. ada? Dusun Ganjar namanya itu. Oh. Itu ada kayak kolam besar, itu mata air yang sejak kapan adanya saya nggak tahu. Bahkan saya tanya orang-orang tua saya, dia bilang sejak dia lahir dia sudah menemukan ada itu. Mungkin dari zaman Majapahit kali ya, peninggalan dari zaman kerajaan Iya, ya. bisa jadi mungkin itu. Tradisi itu. Karena kan dulu yang menguasai Nusantara ini kan kerajaan Buddhis kan, Majapahit, Sriwijaya, betul. Majapahit. Dan sampai di Lombok. Sampai di Lombok juga area kekuasaannya kan. Jadi mungkin suku-suku Sasak yang beragama Buddha itu juga Bagian mereka dari ya, itu mungkin. bagian dari warisan leluhur kita. Nah, itu bisa jadi. Nah, cuma kan kita kekurangan bukti otentik ya, atau entah gimana ceritanya. Nah, tapi kalau Waisak itu kan kita dengan pakaian adat semua, diiringi sama kesenian gedang belek namanya. Nah, itu ngambil air suci ke situ. Oke. Nah, itu ritual bagaimana tadi hari raya, ada kematian, Waisak. Nah, kalau perkawinan bagaimana nih? Pernikahan? Bung Sukman kan habis nikah juga nih. Perkawinan ya sama dengan masyarakat seperti masyarakat Sasak pada umumnya. Apa? Kalau ini kan kawin nikahnya di sini ada adatnya itu. apa? Nyulik gitu. Iya. Jadi apa namanya di Lombok itu khususnya suku Sasak itu identik dengan orang sebutnya kawin lari. Oh, gitu bukan kan? kawin nyulik ya? Apa? Iya itu. Jadi kalau bahasa orang bilang kan kawin lari. Jadi kan kalau mau nikah itu seorang laki-laki itu harus ngelariin cewek dari rumah si perempuan, dari rumahnya. Iya, rumah orang tuanya. Dan maksudnya itu dalam mengambil itu nggak boleh ditahu sama keluarganya dia gitu. Wah. Dan itu kemarin Mas Sukman juga mempraktekkan itu? Oh iya dong, kan kita kan menjaga tradisi kita. Ya, tapi kan bukan berarti yang kita ambil itu kan orang yang nggak mau sama kita, orang yang suka sama suka yang diambil. Kalau nggak suka sama suka kan gimana mau keluar dia kan? Gitu. Ada aturannya, ada etikanya. Jadi nggak sembarang mau ya ambil di tengah jalan, ambil nggak bisa. Bisa digebukin orang bisa ya? Digebukin orang, bisa digorok nanti. Jadi kan pasti gini, kalau mau nyuri itu saya udah janjian sih, cewek sama si cowok udah janjian, mereka sama-sama suka. Nah, malam ini mau dicuri, dan janjiannya di mana? Dan dicurinya itu harus seputaran rumah dari si perempuan. Jadi nggak jauh dari situ? Nggak boleh keluar jauh-jauh. Kalau jauh-jauh dari itu nanti kena sanksi. Ada sanksinya, sanksi adat tentunya. Nah, itu pun ada waktunya, nggak sembarangan. Misalnya kan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Itu jeda waktunya ada. Kalau ketahuan lewat dari itu, nah nanti kena sanksi. Sanksinya apa? Ya sanksinya biasanya sih sanksi denda. Denda gitu kan. Jadi ya kita masyarakat Buddha juga begitu persis pada masyarakat Sasak umumnya gitu. Dan menarik, itu yang menarik di budaya Sasak. Nah, setelah dicuri besok 1 kali 24 jam atau 2 kali dalam 24 jam itu dari pihak laki-laki harus mengutus orang untuk memberitahu pihak keluarga perempuan bahwa anaknya diculik, bahwa anaknya sudah diambil sama si A gitu. Terus bapaknya yang perempuan ini keluar golok dong? Ya nggak juga lah. Yang nyulik anak saya? Nggak juga gitu kan. Itu emang udah tradisi, udah paham ya. Tapi itu harus melapor. Kalau nggak melapor lewat dari itu, masuknya kriminal nanti. Bisa dilaporkan polisi. Waduh. Iya, kan ada aturannya. Jadi nggak bisa semaunya dong. Mentang-mentang nyulik semaunya. Nggak bisa. Iya, menarik ya. Nah ini guys, jadi menarik ya bahwa mungkin banyak orang yang masih menganggap bahwa Buddhis itu dari Tionghoa aja. Enggak, itu salah. Jadi banyak juga loh teman-teman Buddhis ini yang non Tionghoa. Ada juga yang dari suku Sasak. Banyak teman-teman kita ya yang dari suku Dayak, ada Jawa, Bugis, apa yang tadi kita bilang
di Sumatera itu apa namanya ya? Batak ya? Iya, Batak Batak Toba. apa gitu nggak? Saya lupa itu ada juga di situ. Nah, terus ada juga yang dari Flores. Itu kan yang jadi Bante. Iya, Banten Tapio itu kan dari NTT itu. Dari Bali. Banyak sebetulnya. Jadi memang nenek moyang kita juga Orang Buddha. orang Buddhis kok gitu kan dari Sriwijaya ya. Jadi kita juga harus membuka pikiran bahwa Buddhis ini bukan cuman etnis Chinese aja gitu. Betul. Saya juga dulu begitu, Bi. Saya kira itu yang agama Buddha itu cuma di kampung saya aja gitu. Karena kan nggak pernah tahu kota. Saya ke kecamatan nggak ada orang Buddha gitu. Saya kira cuma di kampung saya itu aja yang agama Buddha. Di desa Mas Sukman nggak ada orang Tionghoa ya? Nggak ada. Ya orang Sasak semua ya? Orang Sasak semua. Saya kira cuma di kampung situ aja yang agama Buddha, nggak ada di luar-luar lain gitu. Tapi setelah saya SMA, kuliah, saya mulai tahu ternyata ada di Mataram ada gitu, di Lombok Utara ada, ternyata di Jakarta juga ada, di luar negeri juga banyak. saya jujur itu, saya tahunya dulu saya kira cuma di kampung saya aja yang agama Buddha gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, ini menarik ya. Nah, bagaimana perpaduan antara Buddhisme dengan kearifan lokal ya? Iya betul, akulturasi budayanya itu menyatu dengan budaya lokal. Tapi memang kan Buddhis ini kan dia tidak kaku. Dia bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Jadi kalau kita perhatikan kan bagaimana, bahkan ada juga tuh Buddhis Jawa, ya kan? Banyak. Sembayangnya kan pakai bahasa Jawa, ya? bahasa Jawa. Gitu. Ada juga yang apa namanya suku Dayak ya kan, teman kita banyak juga tuh yang Dayak Buddhis kan, dia tuh sembayangnya bahkan ada yang pakai apa? Ada mandau ya apa? Kalau sana yang kenalnya mandau. Mandau ya. Nah, kalau di Lombok apa? Alat perangnya itu apa? Kalau kita ada keris, ada tombak. Kan masih sama dengan Jawa lah. Oke. Jadi ya begitulah kalau di Lombok itu. Dan masyarakatnya juga petani rata-rata. Jadi artinya banyak petani Buddhis ya di situ ya. Semua di kampung saya itu semua petani. Orang tua saya aja nggak bisa baca tulis. Nggak ada, orang tua kita pada nggak sekolah, Bi. Nah, ini menarik nih. Saya mau coba tarik ke belakang. Mas Sukman cerita tadi bahwa untuk menimba ilmu saja butuh perjuangan yang luar biasa kan. Tinggal jauh dari orang tua, kemudian jaraknya juga jauh dari desa ke kecamatan. Nah, apakah di sekolah tersebut juga ada guru agama Buddha? Iya, karena siswanya nggak ada, jadi nggak ada guru agama Buddha. Nggak ada. Dari SD, SMP, SMA itu nggak pernah dapat guru agama. Jadi saya waktu SMP itu saya sering ikut kuliah agama dari teman-teman. Kalau nggak diwajibkan sih. Kalau jam agama itu kan saya nggak sendiri tuh di kelas. Jadi masuk jam agama, saya dibilang sama guru saya, Sukman, kamu mau ikut belajar atau mau keluar gitu. Nah, saya kadang kalau lagi malas itu saya ikut. Tapi kadang saya keluar juga gitu. Itu belajarnya yang non Buddhis tapi ya? Iya, tapi saya ikut aja, ikut nyimak apa gitu. Tapi tetap kekeh atau tidak goyah imannya nih, tetap di jalur Buddha Dharma ya? Kalau soal iman itu kan soal keyakinan saya gitu kan, dan saya nganggap bahwa kalau saya ngikuti pelajaran itu bukan berarti ya saya harus pindah gitu. Ya saya anggap itu bahwa untuk saya mengetahui agama begini gitu, sehingga saya tahu gitu kan. Jadi sehingga saya tidak bicara sembarangan tentang agama teman-teman gitu. Jadi tiba-tiba ngejelekin agama orang kita nggak ngerti kan, salah. Jadi belajar itu juga sebenarnya perlu untuk kita tahu gitu kan. Jadi Mas Sukman bilang tadi bahwa sebetulnya banyak Buddhis Sasak ya di Lombok. Banyak. Tapi guru agama Buddhanya nggak ada. Iya, pada zaman saya itu nggak ada guru agama. Kalau sekarang sih sudah ada. Sekarang sudah ada? Sekarang sudah ada. Saya gimana mau ada guru? Orang saya sendiri di kelas saya itu. Jadi ya saya untuk dapat nilai itu dikasih nilai sama guru agama Islam. Masih nilai. Jadi ada ujian khusus lah buat saya. Saya juga sempat ngalamin sih. Itu. Kan sama, saya juga dari daerah kan, walaupun nggak beda pulau ya. Iya. Saya juga ngalamin kalau mau ujian agama itu, saya minta ke wihara ujiannya.
Dan kalau lagi pelajaran agama, saya di luar gitu kan. Betul. Ngalamin. Iya, jadi ya itu pengalaman yang menarik sih buat saya ya. Ya nggak pernah belajar agama dari SD lah, nggak pernah belajar agama. Bahkan kalau SD itu saya ngikut full pelajaran dari agama teman-teman. Saya ikut full dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya ikut full. Karena saya satu kelas itu juga cuma 6 orang, siswanya cuma 6 orang, yang agama Buddha saya berdua, nggak banyak gitu. Nah tapi ya itu enjoy aja, saya dalam posisi seperti itu biasa aja. Menarik ya. Oke, terakhir Mas Sukman, apa namanya, untuk closing statementnya nih, apakah ada pesan yang ingin disampaikan bagi teman-teman semua mungkin yang merasa dia minoritas, sendiri mungkin di lingkungannya cuman Budi sendiri, atau mungkin dia oh saya berasal dari desa nih, dari kampung gitu kan. Ya buat ya untuk teman-teman sih ya apa namanya, saya ini sih pengalaman saya yang tadi yang saya ceritakan itu kan, ya dimanapun kita berada sih nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa apa sendiri gitu kan. Dan toh di negara kita ini kan sudah negara yang demokratis, semua agama juga kan dilindungi, haknya kan diberikan, kebebasan untuk menjalankan hak. Nggak perlu kita minder, nggak perlu kita merasa sendiri, dan nggak perlu merasa diasingkan gitu kan. Yang penting kan bagaimana kita mempraktikkan apa yang menjadi ajaran dari agama Buddha itu. Yang penting mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Buddha gitu kan. Jadi nggak perlu kita harus ya minder, kok saya sini sendiri gitu, nggak perlu merasa seperti itu. Yang persoalannya yakin kan, yang penting kita tetap yakin aja dengan apa yang diajarkan oleh Buddha gitu. Soal bergaul tergantung di diri kita. Jadi kalau kita bisa bergaul ya bergaullah dengan baik gitu kan. Saya juga akan bergaul ya begitu. Bahkan teman-teman saya dulu nggak tahu kalau saya itu Buddha waktu kuliah tuh, nggak tahu kalau nggak ditahu kalau saya itu agama Buddha. Bilang ayo kita sholat ya, oh ya silakan dulu. Nah, gitu. Begitu saking nggak taunya. Terus setelah saya bilang setelah berapa kali diajak, kok kamu nggak pernah mau diajak? Saya mau maaf nih. Agama Buddha gitu. Saya masa sih kok nggak kelihatan mukanya agama Buddha gitu kan? Biasanya orang Buddha itu putih-putih, matanya sipit katanya. Saya bilang kalau nggak percaya, sampai dia bilang nggak percaya dia bilang. Coba lihat KTP kamu dia bilang. Saya keluarin KTP saya. Ini KTP saya bilang. Nah, jadi ya saking nggak taunya teman-teman itu gitu, sampai bahwa yang dikenalnya bahwa agama Buddha itu yang sipit-sipit, yang putih gitu. Nggak tahu ada udah Buddha hitam gitu. Oke ya itu tadi lah. Jadi kita harus membuka pandangan kita ya, bahwa yang beragama Buddha itu bukan hanya yang berasal dari etnis Tionghoa ya, bukan hanya yang berasal dari Chinese aja, tapi banyak juga kok yang dari suku Sasak nih, dari Lombok, dari Flores, dari suku Dayak, dari Batak, Bugis, dan lain sebagainya, Jawa, banyak banget gitu loh. Jadi dan inilah pentingnya apa ya, di era digital seperti ini kita bisa komunikasi, berkolaborasi, memperkaya wawasan gitu loh. Betul. Yang jelas nggak usah takut. Harus lebih inklusif lah. Iya betul. Nggak usah takut untuk bilang bahwa saya agama Buddha. Atau teman-teman yang lain juga nggak akan menyakiti gitu kan. Buktinya saya juga nggak pernah bisa di apa-apain sama teman-teman, biasa aja bergaul. Bahkan ya, teman saya sebagian besar malah lebih banyak yang bukan Buddha. Oke. Menarik. Oke, itu aja Mas Sukman. Oke, siap. Banyak ya kita hari ini dapat cerita dari Bung Sukman yang sangat menginspirasi. Jadi mau dari manapun kita berasal ya, mau dari kampung, desa, segala macam, itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa setara atau bahkan lebih dari orang lain yang memiliki mungkin starting point-nya itu mungkin lebih baik dari kita. Kita juga seperti tadi yang Bung Sukman bilang ya, kita itu punya sebetulnya secara kemampuan itu sama ya. Sama. Tinggal bagaimana kita punya niat dan ini ya, ada kemauan aja. Dan kemauan kerja keras, tekad. Kesungguhan kita. Oke, itu aja. Terima kasih Bung Sukman atas waktunya. Sama-sama, Bi. Swatiotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Cos, baru cos.